pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lutsmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Selasa 17 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, demi pemerataan daging megang Pemkab Aceh Utara salurkan ke seluruh desa. Berikutnya, pemerintah kota Banda Aceh terbitkan seruan bersama Ramadan. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mena FM Subulus Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lutsmawe, Radio Asalam Win Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh menerbitkan seruan bersama untuk menjaga ketertiban selama bulan Ramadan. Berikut informasi TC Maulidia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menerbitkan seruan bersama menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal mengajak seluruh masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat keimanan, kepedulian sosial, dan persatuan umat. Iliza juga menekankan pentingnya partisipasi semua pihak dalam pelaksanaan ibadah, termasuk menghormati ketentuan yang telah disepakati bersama. Adapun untuk menjaga ketertiban, masyarakat dilarang memperjualbelikan maupun membakar petasan, mercon, dan kembang api yang dapat mengganggu ibadah. Tempat usaha diminta menyesuaikan operasional selama Ramadan, termasuk tidak menjual makanan dan minuman sejak imsak hingga pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Seluruh jenis usaha juga dihimbau menutup kegiatan mulai waktu sholat Isya hingga selesai sholat tarawih dan dapat beroperasi kembali pukul 21:30 waktu Indonesia Barat. Aktivitas usaha harus tetap menghormati nilai syariat Islam, tradisi, serta kearifan lokal dan tidak menimbulkan kebisingan yang mengganggu suasana Ramadan. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, maghfirah, fatihun minan nar, ini kesempatan kita untuk bisa masuk di dalam madrasah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Tentu dari bulan ini kita sudah mempersiapkan diri, membersihkan jiwa, hati, dan sebagainya. Karena disinilah kita menjadi tamunya Allah, di mana kita akan dilipat gandakan semua amalan kita di bulan Ramadan ini. Dan pengurus masjid dan tempat ibadah diminta memastikan kebersihan serta kenyamanan fasilitas ibadah, mengatur pelaksanaan salat sesuai syariat, serta menghidupkan kegiatan syiar Islam di lingkungan masing-masing. Adapun media massa dihimbau untuk meningkatkan siaran dan publikasi bernuansa Islami, menyebarkan informasi yang menyejukkan, serta tidak menyebarkan hoaks. Masyarakat non-muslim juga diharapkan menghormati pelaksanaan ibadah puasa sebagai bagian dari upaya menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri melaporkan. Masyarakat Kabupaten Nagan Raya berdatangan ke Pasar Simpang Put untuk membeli daging megang. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
Suasana Pasar Simpang Pet, Kabupaten Nagan Raya, tampak ramai sejak pagi dalam perayaan Megang menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya lapak daging yang telah terjual habis hanya beberapa jam setelah pasar dibuka. Salah seorang pedagang daging, M. Nasir, mengatakan harga yang ditetapkan masih dalam batas normal. Normal, cek kemarin 18. Masih normal. Kalau untuk nanti di siang hari, kemungkinan naik nggak, Bang? Nggak tahu, mungkin naik, mungkin turun. Untuk harga kerbau dan sapi sama, Bang? Sama. Di Pasar Simpang Pet, daging sapi dan kerbau dijual dengan kisaran harga Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram. Sementara itu tulang dijual seharga Rp80.000 per kilogram, babat Rp50.000 per kilogram, dan tetelan Rp40.000 per kilogram. Harga tersebut terpantau relatif stabil saat momen perayaan Megang seperti ini. Masyarakat tetap memadati pasar untuk membeli daging sebagai bagian dari tradisi Megang yang dilakukan menjelang Ramadan. Momentum ini tidak hanya menjadi tradisi budaya, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat, terkhusus bagi para pedagang daging dan pelaku usaha pasar. Dari Nagan Raya, reporter RRI Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Pemerintah Aceh Utara memutuskan untuk membagikan bantuan uang daging Megang untuk 852 kampung dalam 27 kecamatan di Aceh Utara. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin. Demi pemertaan daging Megang Ramadan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa memutuskan untuk membagikan sama rata ke 852 kampung dalam 27 kecamatan di Aceh Utara. Bantuan uang daging Megang sebesar 19,5 miliar rupiah dari Presiden telah ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah RKUD Aceh Utara untuk disalurkan kepada korban berdampak banjir bandang di daerah ini. Setiap kampung atau desa dijatahkan 1 ekor sapi Megang kecuali kampung yang paling terdampak jumlah sapi Megang diberikan lebih dari 1 ekor. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil Ayahwa dalam kesempatan itu sangat berterima kasih kepada Presiden yang telah memberikan bantuan sapi Megang untuk warga Aceh Utara. Anggaran untuk sapi Megang dari Presiden akan disalurkan melalui rekening Pokmas di kampung masing-masing. Setiap kampung akan mendapatkan dana sebesar 17 juta rupiah. Sapi yang dibeli nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh tim dari dinas terkait. Dengan adanya bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat. Ya, pertama sekali saya selaku Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara mengucapkan ribuan terima kasih banyak pada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah membantu masyarakat Aceh Utara yang terdampak banjir. Alhamdulillah, Bapak Presiden perlu kami laporkan yang bahwa kami sudah membagikan sapi-sapi kepada seluruh masyarakat 852 desa di Kabupaten Aceh Utara. Jadi semua kita bagikan karena semua ini adalah masyarakatnya Bapak Presiden Republik Indonesia. Kemudian juga kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara wajib kita syukuri apa pemberian yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden. Ayahwa menambahkan pembagian untuk 852 kampung dengan kebutuhan sapi 1.109 ekor yang sebelumnya hanya dapat sekitar 300 kampung setelah rapat bersama dengan Prokopimda membahas pola penyaluran bantuan tersebut. Dari hasil rapat, bantuan Megang dari Presiden Aceh Utara yang jumlahnya 19,5 miliar rupiah dibagi rata. Setiap kampung tidak berdampak parah dijatahkan 1 ekor lembu, sedangkan berdampak parah seperti Langkahan, Baktia, Sawang dan Muara Batu lebih dari 1 ekor. Jumlah bantuan ini disesuaikan berdasarkan kepala keluarga. Keputusan ini diambil untuk kebersamaan. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Loksmawe, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanogayo. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat tegaskan dana stimulan dikhususkan untuk perbaikan rumah, baik kerusakan ringan maupun sedang, sehingga dilarang digunakan untuk keperluan lain. Laporan Alfisarin.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bencana BNPB, Heriawan, mengatakan dana stimulan yang diberikan dikhususkan untuk perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan ringan dan rusak sedang. 12.272 keluarga yang tersebar di 18 kabupaten kota menerima dana stimulan tahap pertama, di mana bantuan difokuskan pada rumah dengan kategori rusak ringan sebesar 15 juta rupiah dan 30 juta rupiah untuk rumah rusak sedang. Memang untuk dana stimulan ini adalah diperkhususkan untuk perbaikan rumah mereka gitu. Jadi kita berikan untuk yang rusak ringan itu 15 juta dan rusak sedang itu 30 juta. Dan mereka harus peruntukan untuk perbaikan rumah, tidak dipergunakan untuk kebutuhan lain. Hal ini supaya mereka segera bisa memiliki rumah secara normal kembali gitu. Dan mereka sendiri yang memperbaiki, jadi mereka nanti akan mempertanggungjawabkan melalui pembelian barang, material dan sebagainya. Kita dampingi, kita kontrol. Karena kalau seandainya nanti mereka tidak sesuai untuk peruntukan, nanti malahan mereka tidak punya rumah malah seperti itu. 12 rumah penerima bantuan tahap pertama yang diberikan telah melalui tahap verifikasi yang dilakukan oleh tim yang terjun langsung ke lapangan dengan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Ditambahkan, sesuai dengan Permendagri terdapat perubahan ketentuan di mana akan dilakukan verifikasi kedua terkait rumah tergenang lumpur dengan ketinggian tertentu, sehingga akan ada penambahan terkait klasifikasi rumah rusak ringan dan rusak sedang. Selain itu, ia juga menjelaskan telah melakukan uji publik dengan menempelkan hasil verifikasi dan seleksi di masing-masing desa terkait nama rumah yang sesuai atau tidak. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah mengikuti berita-berita dari Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Takengon. Selanjutnya, kita menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Salam menghidupkan tradisi megang dengan membagikan daging sapi gratis kepada personel dan warga kurang mampu menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto. Polres Sebulu Salam menghidupkan kembali tradisi megang dengan membagikan daging sapi gratis kepada jajaran personel dan warga sekitar. Kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tradisi memotong ternak tersebut menjadi momen mempererat hubungan antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Penyembelihan dan penyincangan daging dipantau langsung oleh Kapolres Sebulu Salam untuk memastikan kualitas serta kelayakan distribusi. Daging yang dibagikan merupakan hasil dari kegiatan bakti sosial yang dikumpulkan oleh internal Polres. Program itu juga menyasar ke keluarga kurang mampu agar mereka dapat menikmati hidangan daging saat megang. Kapolres Sebulu Salam Muhammad Yusuf menyatakan bahwa kegiatan itu telah menjadi agenda rutin tahunan bagi institusinya. Menurutnya megang bukan sekedar tradisi budaya Aceh, melainkan medium untuk memperkuat rasa kebersamaan. Harapannya menjelang puasa ini semua masyarakat bisa makan, kemudian semua masyarakat dapat melaksanakan puasa, semua masyarakat dan kita juga menghormati bulan suci Ramadan. Dan harapan kami lebih besar itu situasi kamtipmas di wilayah kita tetap aman. Selain pembagian daging, momen ini juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dua arah antara warga dan penegak hukum. Muhammad Yusuf menekankan bahwa keberhasilan menjaga keamanan daerah sangat bergantung pada kepercayaan publik. Di sisi lain, pihak kepolisian juga menyelipkan pesan mengenai pentingnya menjaga ketertiban masyarakat atau Kamtipmas. Masyarakat diimbau untuk saling menjaga keamanan lingkungan dan bekerja sama dengan aparat jika menemukan potensi gangguan stabilitas daerah menjadi prioritas utama agar pelaksanaan ibadah di masjid-masjid berlangsung khidmat. Demikian, Juprianto melaporkan. Saudara, sore ini pengamatan hilal Rukyatul Hilal di Aceh untuk menentukan 1 Ramadan 1447 Hijriah akan dilakukan di sejumlah titik lokasi. Dan bagaimana persiapan yang dilakukan hingga saat ini? Berikut laporan dari lokasi oleh rekan reporter Munjir Budiana. Silakan Munjir.
Baik, pendengar, kita sudah terhubung bersama rekan Munjer untuk menyampaikan pengamatan Rukyatul Hilal di Aceh untuk menentukan 1 Ramadan. Silakan rekan Munjer. Munjer, silakan. Ya, dengar baik. Saat ini saya berada di gedung Pusat Observatorium Tengkuci Kuta Karang yang berada di Kecamatan Lunga, Kabupaten Aceh Besar, di mana pada sore hari ini tim Falakiyah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melakukan pengamatan atau pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan pada tahun 2026 ini. Dan pemantauan kami memang di sini tim Falakiyah dari Kanwil Kemenak Provinsi Aceh sudah berada di gedung lantai 3 Pusat Observatorium Tengkuci Kuta Karang. Mereka sudah menyiapkan beberapa peralatan teleskop. Di sini saya melihat ada sekitar 4 teleskop yang sudah disiapkan untuk melakukan pengamatan hilal pada sore ini. Dan baru saja tadi juga tim dari BMKG Stasiun Geofisika Matahari Aceh Besar juga baru saja tiba di sini. Mereka juga untuk melakukan pengamatan hilal di sore hari ini. Namun untuk sore hari ini memang pantauan kami cuacanya memang sejauh mata memandang ke arah lepas pantai Lunga memang dalam kondisi berawan dan matahari tidak terlihat sedikit pun. Namun dipastikan untuk pengamatan hilal hari ini tetap dilaksanakan meskipun menurut Ketua Tim Falakiyah dari Kanwil Kemenak Provinsi Aceh Firdaus Putra menyatakan bahwa secara hisab hari ini posisi hilal memang masih minus di bawah ufuk, artinya masih minus sekitar 0,93 derajat di bawah ufuk, dan dengan bahasa lain yaitu posisi langit berada di bawah terbenamnya matahari. Jadi secara konsep hisab memang tidak terlihat hilal pada hari ini, sehingga berdasarkan perhitungan hisab ketinggian hilal di seluruh Indonesia termasuk Aceh masih minus atau berada di bawah horizon. Namun selain faktor ketinggian hilal, kondisi cuaca juga menjadi kendala. Berdasarkan laporan dari tim Rukyat Hilal dan informasi dari BMKG, sebagian besar wilayah Aceh dalam kondisi berawan saat waktu pengamatan pada sore hari ini. Dan sesuai kaidah fikih, pemantauan hilal dilakukan pada tanggal 29 bulan berjalan. Jika hilal tidak terlihat hari ini, maka bulan Sya'ban akan digenapkan menjadi 30 hari dalam kalender Hijriyah, atau satu bulan hanya terdiri dari 29 atau 30 hari. Jadi tidak ada ketentuan bulan berjumlah 31 hari, karena itu jika hilal tidak terlihat pada hari ke-29 atau hari ini, maka secara otomatis bulan berjalan disempurnakan menjadi 30 hari. Dengan arti kata lainnya bahwa jika hilal tidak terlihat pada hari ini, maka penentuan 1 Ramadan atau awal Ramadan akan ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2026. Namun demikian, tim Falakiyah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tetap melakukan pengamatan hilal sembari menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama di Jakarta. Demikian langsung dari Gedung Pusat Observatorium Tengkuci. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara.
Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.